Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi Pak Ketua. Senang berjumpa dengan para sahabat di BCO di seluruh Indonesia. Semua adalah sahabat-sahabat saya. Ya, walaupun kita berenang sinode tetapi satu Kristus ya di dalam pelayanan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita semua. Pagi hari ini temanya adalah doa Nabi Musa. Jadi temanya adalah doa Nabi Musa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempersiapkan untuk mendengarkan khotbah, mempersiapkan untuk saat teduh atau mendengarkan renungan firman, apa sesungguhnya yang ingin kita terima Bapak Ibu? Pasti di situ kan ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita untuk bagaimana kita menjalani hidup ini. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan melalui doa seorang nabi besar yang bernama Musa. Kita baca dulu ya di dalam Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Itu kitab paling gampang ya Bapak Ibu dicari. Udah tinggal belah aja, tengah-tengah itu pasti sudah Mazmur. Ya, mungkin tetangganya bukan Mazmur, Mas Joko atau Mas Daud kalau gitu saudara ya. Baik, saya bacakan demikian pesan Tuhan melalui doa Nabi Musa pada pagi hari ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami menjadi orang yang bijaksana. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Jadi konsep keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan sebetulnya sih sederhana kata Tuhan itu. Suka dengar firman Tuhan, suka baca firman Tuhan, kita renungkan, kemudian kita praktekkan. Masalahnya kan banyak orang Kristen. Saya sebut orang Kristen ya, bukan anak Tuhan nih. Karena banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi tidak memahami apa itu kekristenan. Setuju ya? Saya ulang. Jadi banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak memahami apa itu kekristenan. Coba tanya deh, tes. Kenapa sih orang Kristen harus berdoa? Kenapa sih orang Kristen harus ke gereja? Banyak hal gitu ya. Tapi kalau disebut anak Tuhan, itu tingkat kedewasaannya sudah di atas rata-rata. Saya ulang sekali saudara ya. Nah hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Di mana Tuhan lewat doa Nabi Musa tadi berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Ya jujur aja, kita ini kan seringkali terlalu bijak sini. Bukannya bijaksana gitu ya, terlalu bijak sini. Ya pokoknya menurut konsep saya, menurut tafsiran saya, ya menurut ya. Nah, apa sih pesan Tuhan? Saya melihat Bapak Ibu dari doa Nabi Musa ini, ada 3 nilai penting yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Jadi ada 3 nilai penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, tadi dari kata ajarlah. Ajarlah kami menghitung hari gitu ya. Yang pertama, kata penting pertama adalah kata ajarlah.
Nah, kata ajarlah di sini sesungguhnya berbicara tentang kerendahan hati. Dari siapa? Dalam konteks di sini kan Nabi Musa. Jadi berbicara bagaimana Nabi Musa dengan rendah hati, dia mau banyak belajar. Nah, tentunya dengan kerendahan hati ini, dengan banyak mau belajar, kita akan semakin diperlengkapi. Mungkin masih ingat ya, dari Injil Matius pasal 11 ayat 29, bagaimana Tuhan Yesus berpesan, marilah belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah diri. Betul? Oh salah ya, rendah hati. Pasti beda antara rendah hati dengan rendah diri. Marilah kepadaku, belajarlah kepadaku. Kenapa? Aku ini nggak galak, aku ini nggak judes. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu kan bukan tangan melambai begini, bukan gitu ya. Kita melihat bagaimana kata ajar di sini, kita perlu banyak belajar Bapak Ibu. Kalau perlu ketika kita salah, kita perlu juga dihajar. Karena kata Tuhan apa? Siapa yang kuhajar karena dia aku kasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kita banyak belajar, kita akan semakin diperlengkapi kan ya. Ini saya jujur nih salut nih, saya lihat di sini banyak senior dalam pemahaman dari segi usia tentu di atas kita gitu ya. Kalau Pak Ketua sudah tahu pasti usia saya nih ya, udah 16 ke atas nih. Usianya udah 16 ke atas nih. Ya, jujur hari ini saya salut banyak yang masih mau banyak belajar dari kita sekalian. Supaya apa? Saya percaya supaya kita ini semakin diperlengkapi. Contoh deh Nabi Musa. Ketika dia memimpin bangsa Israel begitu banyak, ratusan ribu. Nah, mertuanya kan Yitro melihat bagaimana Musa kan sepertinya kewalahan. Mungkin Yitro bilang begini, lama-lama mantu gue ini stres juga nih nanti. Kalau stres nggak bisa dikelola, bisa depresi. Ini lebih gaswat, bukan gawat lagi, gaswat. Gawatnya udah kibik, saudara. Ya, kalau stres kan mentalnya yang diganggu ya. Kalau ada dokter pasti tahu ya, pakarnya pasti tahu lah. Tapi kalau depresi itu jiwanya, lu parah itu. Mungkin Yitro bilang, wah ini mantu saya lama-lama stres juga memimpin bangsa Israel, ini perlu saya bantu nih. Maka terjadilah dialog. Ya mungkin kalau bahasa sehari-hari ya Yitro bilang, mantu sini, ini saya kasih saran buat kamu, saya kasih masukan bagi kamu nih, untuk memimpin bangsa Israel nggak bisa seperti ini, kamu nggak bisa one man show seperti ini. Coba kamu buat dong gitu ya, pemimpin 1000, pemimpin 500, 100, kamu akan dipermudah. Apalagi di situ kita memberi kesempatan atau memberdayakan orang-orang yang punya kemampuan, punya kapasitas profesional gitu ya. Bisa jadi mereka tuh lebih bagus dari kita. Nah, kita sebagai pemimpin yang nggak boleh ngiri, setuju ya? Kita nggak boleh ngiri. Justru anak didik kita lebih berhasil kalau saya lebih senang. Wih, keren lu ya, sekarang kamu lebih hebat. Ah, Bapak bisa aja. Kadang-kadang begitu. Tapi kita memang seperti itu. Regenerasi harus. Lu ya kapan lagi kalau nggak dari sekarang kita mengadakan regenerasi. Jadi saya bangga juga di sini banyak mahasiswa di BCO ya, masih mau banyak belajar. Waduh, luar biasa. Apa sih tujuannya? Saya percaya supaya semakin diperlengkapi. Dari kita tidak memahami. Tadi kan saya dengar tuh kesaksian-kesaksian ya. Oh kalau gitu dalam mata kuliah homiletik itu nggak boleh khotbah sembarangan. Apalagi hermeneutik kan, waduh kan nggak boleh menafsirkan sabudule dewek. Nah, sabudule dewek ini bahasa Yunina, bukan Yunani ya Pak Ketua ya. Kalau Pak Ketut nih pakarnya Yunani, kalau saya pakarnya Yunina sama Pak Nengah nih. Ya, bisa orang apa-ngapa kayak anak priben lah begitulah deh. Halo Pak Nengah. Iya kan, kita semakin diperlengkapi dari tidak tahu menjadi memahami. Jangan bilang dari tidak tahu menjadi tahu, berarti nggak ada perubahan dong ya.
Dari tidak tahu menjadi tempe lah ya, ada perubahan. Kenapa? Kita mau banyak belajar. Nah, Musa dia mendengarkan, dia belajar dari mertuanya. Dan akhirnya kan dia berhasil membentuk kelompok 1.000 gitu, pemimpin Sahabat. Kenapa? Dia juga mau banyak belajar. Lah kita dibandingkan Musa, lah siapa kita? Nggak ada apa-apanya. Musa aja mau banyak belajar. Satu lagi, ini kan contoh di perjanjian lama ya, di perjanjian baru. Seorang profesor, guru besar, namanya siapa? Gamaliel. Dia pun juga mau belajar sama siapa? Sama Yesus Kristus kan? Betul ya? Tapi banyak juga yang melecehkan bilang begini. Ya tapi kan dia kan ya sembunyi-sembunyi, datangnya malam-malam gitu ya. Ada juga kadang-kadang rumor-rumor, tapi kan itu guru besar Gamaliel kan datang sama Yesus mau belajar, tapi kan dia kan kayak malu gitu ya. Ya ngumpet-ngumpet gitu ya, tengah malam datang sama Yesus. Saya bilang begini, masih lebih bagus dia daripada kita yang sombong nggak mau banyak belajar. Kan ada beberapa tipe manusia ya. Tipe yang pertama dia tahu karena memang dia tahu. Tahu. Nah, yang kedua nih dia tahu padahal dia kagak tahu. Gitu. Yang paling parah, dia kagak tahu tapi sok tahu. Nah, ini parah nih. Ya. Ya berharap kita semua yang pertama, kita tahu karena memang kita tahu. Kenapa? Kita mau banyak belajar. Aduh, saya bangga di sini ya, di BCO. Saya juga rindu sebetulnya memberkati. Tapi saya bilang sama ketua, jangan dulu dah ya sementara ini, tapi renungan is oke lah. Gitu, enggak. Tapi saya bangga. Kapan-kapan kalau di kopi darat, gitu, ya, bisa ketemu. Gitu. Di Jakarta boleh kontak kemari. Kita mau banyak belajar, saudara. Supaya apa? Semakin kita diperlengkapi. Nah, dengan banyak belajar akan pesan Tuhan, maka kita ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi permasalahan hidup ini atau problem, ya kita nggak akan takut lagi, kita nggak akan gentar lagi. Nggak perlu ketika kita melihatmu bisa jadi gitu, ini contoh bisa jadi gitu ya, ada teman-teman kita mulai meninggalkan kita, mungkin usaha kita bangkrut, akhirnya mereka mulai meninggalkan kita karena banyak gula, banyak semut gitu kan. Nah, udah kita agak ini memerlukan support segala macam, mereka meninggalkan kita gitu kan. Nah, mungkin situasi membuat kita berat kan. Ya jujur aja bisa stres lah mungkin. Tapi kalau kita ingat pesan Tuhan, dari mana kita ingat pesan Tuhan? Karena kita belajar setiap pesan Tuhan itu, baik dari pengkhotbah, ya kita harus selektif juga ya, pengkhotbah-khotbah kita harus selektif juga gitu kan, karena makanannya belum tentu sehat. Ya kita tahulah gitu siapa-siapa yang makanannya sehat gitu kan. Nah, ketika kita mendengar pesan Tuhan, karena kita banyak belajar, kita akhirnya ingat, oh iya, Tuhan bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah akan melupakan engkau. Dalam kitab Ibrani kan? Bukan kitab takut, bukannya Ibrani, berani saudara menghadapi hidup ini. Nggak perlu kita nyanyi, kok gue dilupain, jangan, jangan, jangan. Ya, itu masuk dunia, saudara. Kenapa kita bisa kuat? Karena kita ingat pesan Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Makanya Daud bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekalaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Dia banyak belajar akan pesan Tuhan. Jadi kata penting pertama, Bapak Ibu, kata ajarlah ini. Kita perlu dengan rendah hati, mau banyak belajar, mau banyak diajar oleh orang-orang yang memberkati kita. Bahkan kalau perlu kita salah, kita juga siap dihajar. Amin. Siap diajar. Karena apa? Karena pesan Tuhan. Kita dikasih. Yang penting rendah hati, kita mengaku. Oke. Ini yang pertama, saudara sekalian ya. Nah, dari kata pertama mungkin saya sharing lah, berbagi pengalaman, ada kesaksian nih Bapak Ibu. Ada seorang penjaga sekolah. Penjaga sekolah ini sudah 20 tahun mengabdi di sekolah tersebut, punya yayasan swasta.
Tiba-tiba beralih manajemen, maka pihak sekolah menuliskan sebuah peraturan baru bahwa seluruh karyawan wajib kudu harus bisa baca tulis. Nah, ini penjaga sekolah, dia nggak bisa baca tulis. Udah 20 tahun mengabdi sebagai penjaga sekolah. Dia dengar peraturan baru, harus seluruh karyawan di tempat itu bisa baca tulis. Kalau nggak bisa baca tulis, dirumahkan. Kalau dikasih rumah masih mending nih, dirumahkan itu kan bahasa halusnya, ya diberhentikan lah begitu. Ya dia kan sebut, ya secara kadang dia bingung juga nih, udah umurnya juga 50, mau ngapain nih? Tapi dia ingat pesan Tuhan, dia mau banyak belajar lewat suara kebenaran firman Tuhan. Baik ketika di gereja dia dengar khotbah, dia baca juga buku renungan yang sehat gitu ya. Nah, ketika hari H dia terima surat PHK, dia dapat uang pesangon, dia sharing sama istrinya gitu ya, gimana ya? Dan mereka mengimani dan mengamini Tuhan nggak pernah meninggalkan mereka, nggak melupakan mereka. Sesuatu yang impossible, nggak mungkin layau gitu ya, bisa kerja lagi usia 50, nggak bisa baca tulis. Tapi dia percaya Tuhan nggak pernah meninggalkan dia. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia imani dan amini Tuhan itu Immanuel, Allah yang beserta dengan dia. Akhirnya ketika dia berjalan, satu saat dia mendapat ya wangsit, wangsit gitu ya, pencerahan lah gitu. Bukannya pangsit, Bapak Ibu, wangsit saudara ya. Nah, coba kamu buka rumah makan. Nah, ketika dia dapat pencerahan ini, mulai dia bilang sama istrinya, mereka doakan. Nah, mulai mereka buka rumah makan dari mana uang pesangon itu. Singkat cerita, saudara, karena ini terbatas itu ya. Mereka punya rumah makan tuh sukses. Wah, konsumennya menyukai lah masakannya, racikannya enak lah gitu. Dia tambah 2 rumah makan, dia buka 5, dia buka cabang di tempat lain. Nah, singkat cerita kan duitnya banyak. Kemudian dia mulai mendepositokan uang itu karena teman-teman itu uangnya didepositoin gitu ya, supaya bisa bunga. Nah, ketika dia mulai pertama kali mendepositokan, kemudian pegawai banyak bilang, "Ini Pak ada formulir, Bapak harus tulis," katanya, "Bapak harus ya sesuai dengan perintah Bapak nih mau berapa bulan." Terus ini kapal sekolah, penjaga sekolah begini, "Mbak sini Mbak, saya nggak bisa nulis." Lah Pak, kok Bapak nggak bisa nulis, nggak bisa ini kok bisa sukses Pak jadi pengusaha rumah makan. Apalagi kalau Bapak bisa baca nulis, wah lebih sukses lagi nih. Tetapi penjaga sekolah bilang begini, "Nah, kalau saya bisa baca tulis, hari ini saya masih menjadi penjaga sekolah." Perhatikan, Tuhan bisa pakai banyak cara untuk memberkati kita. Amin. Tapi yang pasti ketika kita menghadapi masalah seperti penjaga sekolah menghadapi masalah, dia nggak gentar. Kenapa? Dia selalu belajar akan pesan Tuhan sehingga Tuhan kemudian memperlengkapi dia untuk memberi kekuatan bahwa dia itu adalah Immanuel, Allah yang nggak meninggalkan dia, nggak melupakan dia. Ya ibaratnya seperti Daud lah, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, artinya masa-masa sulit, Daud gak takut. Dia bilang, aku gak gentar. Karena apa? Karena Tuhan itu gembala yang baik ya, konteksnya kan Mazmur 23 1 sampai 6 kan gembala yang baik. Oke, yang pertama ya, kata ajarlah. Nah, yang kedua saudara, saya melihat di sini bagaimana ada nilai penting yang kedua dari kalimat yang berkata begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi yang kedua, ada apa? Kok sampai perlu menghitung hari-hari? Ini kan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ada apa dengan hari-hari itu? Sampai perlu kemudian Musa mengulang lagi. Ketua Tuhan bilang, coba kamu hitung hari-hari kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Musa mulai saat teduh, dia mengintrospeksi dirinya. Oh iya, ada apa dengan hari-hari itu? Kok perlu dihitung? Jawabannya Bapak Ibu, ada banyak pertolongan Tuhan. Amin. Ada banyak pertolongan Tuhan. Coba 40 tahun saudara-saudara sekalian. Mereka berjalan dari negeri perbudakan gitu ya, dari daerah Goshen, kerajaan Mesir menuju ke tanah Kanaan 40 tahun.
Pakaian mereka itu enggak lapuk, saudara. Kan enggak ada kan ayat kita baca di tengah perjalanan ketika mereka melihat pakainya sudah sobek, sudah robek, mereka boleh bertanya satu sama lain, di sini di mana ada toko matahari ya? Di mana ada toko? Ya, sebutin satu. Enggak ada kan? Selama 40 tahun sekalian, mereka berjalan. Alkitab berkata, mereka tuh kakinya nggak bengkak. Nanti saudara bisa membaca itu ya dalam kitab Keluaran, saudara sekalian. Kan mereka nggak pernah berkata kita nggak pernah baca di Alkitab ketika mereka berjalan selama 40 tahun, mereka merasa capek, mereka bilang satu sama lain dan bertanya, di sini tempat refleksi yang bagus di mana ya? Kenapa? Kaki gua agak gempor nih, kaki gua agak capek nih. Nggak ada kan? Bahkan sepatu mereka pun nggak rusak kan? 40 tahun sepatu mereka nggak rusak. Kenapa? Karena sepatunya mereknya tahu saudara apa? Cekerman. Kalau sekarang dikenal apa? Neckerman gitu. Dulu Cekerman. 40 tahun nggak rusak, nggak bolong, saudara. Coba saudara bayangin deh. Kita ganti sepatu berapa tahun sekali coba? Baju gitu ya. Ini 40 tahun loh. Musa kemudian, waduh iya ya, ada banyak pertolongan Tuhan. Mestinya kita nggak perlu bersungut-sungut karena kita bukan semut yang punya sungut, sebetulnya kita nih manusia. Lah iya begitu kan ceritanya Bapak Ibu Saudara. Waduh luar biasa sekali. Ketika mereka butuh makanan, Tuhan kirim apa? Makanan namanya mana. Mereka hidup, aduh bosan nih makanan mana, mau sekali daging-daging gitu ya. Aduh, mau daging B1, B2, B6, B10 yang mana aja pilih dah pokoknya gitu ya. Tuhan kirim burung apa? Masa burung emprit, saudara, bukan burung empit, saudara ya. Burung puyuh, saudara ya. Luar biasa. Kan mereka nggak bilang, waduh lapar nih, kita cari warteg loh sini. Mereka bilang mana ada warteg sini, ada di Indonesia kan begitu. Aduh, nih perut lapar nih, udah berapa hari nggak makan. Kok di sini nggak ada rumah makan Solaria? Tuhan bilang, Solaria nggak ada, yang ada apa? Sola Gracia. Ada apa dengan hari-hari itu? Sampai perlu dihitung. Ada banyak pertolongan Tuhan. Amin. Coba sudah hitung dah berapa tahun saudara mengenal Tuhan. Berapa banyak pertolongan Tuhan. Pasti dari situ kita akan berkata, praise the Lord. Matur nuwun Gusti. Wah, ini bahasa Yunina lagi nih. Terima kasih Tuhan. Aduh, kalau udah mengucap syukur rasanya ini shalom, nyaman, saudara. Ya, Tuhan kan pernah bilang juga katanya apa? Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Gitu loh. Kalau kata anak sekolah minggu itu diterjemahkan happy ye, happy ye, happy ya. Coba anak-anak happy aja. Ada duit happy, nggak ada duit happy. Tapi kita kan proses ya, tahap nanti menjadi dewasa, jangan kekanak-kanakan terus, itu kan. Saatnya sekarang kita nggak bubur lagi, harus makan nasi yang keras. Oke, yang terakhir deh ya, oh, ini waktunya terbatas. Jadi nilai penting yang kedua tadi adalah ada apa? Jawabnya ada banyak pertolongan Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mengapa perlu dihitung? Kalau kedua, ada apa kan? Ada banyak pertolongan Tuhan. Yang ketiga, mengapa perlu dihitung? Kan kalimat dari ayat itu sudah memberi jawaban. Supaya kami memperoleh uang yang banyak. Gitu. Bukan. Supaya kami memperoleh properti. Bukan. Supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Bukannya bijak sini atuh sok lah begitu kata orang Sunda. Jangan sampai sebelah kokok gitu kan. Hanya gitu kan. Jadi kita ini diajarkan saudara supaya menjadi anak Tuhan. Saya ulang ya, anak Tuhan bukan orang Kristen. Punya hati yang bijaksana. Nah, ketika saya membaca hati yang bijaksana itu yang gimana sih? Nah, nanti Bapak Ibu cek and recheck, survei membuktikan begitu. Di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 8, Amsal pasal 13 ayat 13. Nah, Amsal ini tetangganya Mazmur, satu RT Lenggang aja dia saudara sekalian. Satu RT Lenggang tetangga dia Mazmur sama Amsal.
Saya baca di situ, oh hati yang bijaksana itu hati yang taat perintah Tuhan. Nah itu. Jadi mengapa berhitung? Supaya kita tuh memiliki hati yang bijaksana. Maksudnya apa? Punya ketaatan sama perintah Tuhan. Kalau masih nggak taat, mohon maaf, kita nih cuma hati yang bijaksini. Sabu dulu dewek, kata bahasa Yunani, saudara-saudara. Kan pokoknya menurut saya kan begini Tuhan. Jangan begitulah. Jadi bukannya Tuhan ngatur kita, malah kita yang ngatur Tuhan. Masya Allah, masa begitu? Jangan begitu dong, saudara. Ya, lagu-lagu jadul, saya lebih suka lagu-lagu jadul loh. Itu sangat alkitabiah lagu-lagu jadul. Pasti di sini masih banyak yang inget tuh. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang berkenan kalau hidupnya diatur sama Tuhan. Jangan kitanya ngatur. Gitu loh, saudara. Ya. Jadi kalau kita masih ngatur Tuhan ya masih hatinya ini terlalu bijaksi ini, saudara. Nah hari ini pesan Tuhan nilai yang ketiga, kita harus punya hati yang bijaksana. Maksudnya apa? Hati yang taat pada suara kebenaran Tuhan. Suara kebenaran bukan pembenaran diri sendiri, beda ya. Kebenaran sama pembenaran itu beda. Itu loh. Nah dengan kita selalu taat pada perintah Tuhan, karena pesan Tuhan itu akan memberi kekuatan kepada kita. Saya percaya, kata lagu tadi yang terakhir yang saya nyanyikan, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah 3 nilai penting dari doa Nabi Musa. Pesan Tuhan yang pertama tadi apa? Kata ajar, mari kita mau dengar hati banyak belajar. Nah ini ya saya sih berbagai pengalaman tuh sama mahasiswa yang di sini ikut morning blessing nih. Ayo banyak belajar supaya kita semakin diperlengkapi. Jadi kita menafsirkan ya enggak cocok logi. Tahu cocok logi? Kan ada penafsiran cocok logi, tahu? Sesuai cocok gua gitu kan, logika cocok logi gitu kan. Cocok apa kagak nih? Kalau menurut gua nggak cocok ya kagak lah, lu sesat kan gitu kan. Nah, ngono ya ngono, neng mbok ojo kaya ngono. Nah ini saya kalau bahasa Yunani belajar sama saya nggak apa-apa. Kalau Yunani sama Pak Ketua lah, ya berani apalagi, jangan sampai takut, saudara. Jadi pesan Tuhan yang pertama, belajarlah dengan rendah hati. Waduh, karena ada orang juga belajar tapi sombong. Ah, gua ngerti tuh ilmu, gitu kan. Ya, tuh dosen gua tahu lah ilmu kan gitu, sombong kali gitu. Rendah hati belajar. Yang kedua apa katanya? Kita perlu menghitung hari-hari kita. Ada banyak pertolongan Tuhan. Aduh, kalau kita udah inget banyaknya pertolongan Tuhan, mengucap syukur senantiasa. Nah, yang ketiga, itu intinya nih, pesan Tuhan atau nilai yang ketiga, kita harus taat sama perintah Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan mempraktekannya. Amin.